Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Setiani Mutia, NIM 72114191183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM atau Management Information System atau MIS adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang membutuhkan. SIM akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala ataupun laporan khusus. Kemudian yang kedua yaitu model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi atas operasi perusahaan. Tujuan sistem informasi manajemen. Secara umum, tujuan sistem informasi manajemen yaitu menciptakan informasi yang berguna bagi pemakainya, menciptakan informasi yang relevan, akurat, dan dipercaya, meningkatkan efektivitas kerja sebuah organisasi, membantu pimpinan dalam membuat sebuah keputusan, meminimalisir terjadinya kesalahan data, memberikan kecepatan dan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses sebuah informasi. Manfaat sistem informasi manajemen. SIM dapat menolong perusahaan untuk memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi atau perancangan rangkaian alternatif tindakan, memutuskan untuk memilih tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia, dan melaksanakan pilihan dan mengawasi hasil kegiatan. SIM dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan juga memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah standar dan situasi sekarang. SIM ini juga sangat membantu untuk merealisasikan keputusan dalam tindakan dan mengawasi tindakan serta memberikan umpan balik yang berkaitan dengan hasilnya. Sistem kantor virtual. Otomatisasi kantor adalah penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi-aplikasi tambahan seperti email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan faksimil. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan suatu masalah. Output DSS awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus, serta output dari model-model sistematis. Berikutnya, ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui perangkat lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Groupware ini memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Tambahan terakhir pada DSS meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online atau Online Analytical Processing. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Pemrosesan analitis secara online atau Online Analytical Processing meliputi penyimpanan data dalam suatu bentuk multidimensional guna memfasilitasi penyajian dari jumlah data yang hampir tidak terhingga jumlahnya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer
yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Industri ERP tidak hanya terdiri atas penjual ERP. Organisasi seringkali harus membayar 3-7 kali lipat dari harga perangkat lunak untuk biaya konsultasi, pelatihan, dan lain-lain yang berkaitan dengan ERP. Suatu sistem ERP membutuhkan adanya komitmen keuangan yang sangat besar dari organisasi. Pengguna sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu manajer. Seorang manajer setidaknya harus memiliki 2 keahlian dasar, yaitu keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Kemudian ada non-manajer, yaitu karyawan yang merupakan sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama sebuah perusahaan. Tanpa karyawan, maka sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak semua pekerjaan manusia dapat digantikan dengan mesin. Kemudian yang ketiga ada staf profesional yang berada di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu manajemen puncak atau top manajemen yang bertugas sebagai perencana strategis. Kemudian yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle management yang bertugas sebagai pengendali manajemen. Kemudian ada manajemen tingkat pertama atau first line management yang bertugas sebagai pengendali operasional. Fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning. Bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada organizing, pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada actuating, membangkitkan dan mendorong sumber daya manusia agar berusaha keras dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada controlling atau pengawasan, yaitu mengawasi segala kegiatan agar tertuju pada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat segera terlaksana atau dapat segera tercapai. Peranan manajerial. Peranan manajerial menurut Mintzberg. Yang pertama yaitu interpersonal, meliputi tokoh, pemimpin, dan penghubung. Kemudian yang kedua ada informasional, meliputi pemantau, penyebar luas informasi, dan penyambung lidah atau juru bicara. Kemudian yang ketiga ada decisional, meliputi wiraswastawan, pencari solusi, pengalokasi sumber daya, dan penegosiator. Tahap-tahap pemecahan masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon. Yang pertama yaitu kegiatan intelijen, mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Kemudian yang ketiga ada kegiatan memilih, memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kemudian yang keempat ada kegiatan menelaah, yaitu menilai pilihan-pilihan yang lalu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.